Singapura sebagai implementasi smart governance. Bayangkan, sebuah negara di mana birokrasi terasa hampir tak terlihat, di mana pelayanan publik begitu mulus, seolah dirancang khusus untuk Anda. Itulah Singapura. Ini bukan sihir, tapi hasil dari smart governance, sebuah model pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, data, dan terutama SDM yang cerdas. Di baliknya ada manajemen ASN yang profesional dan smart ASN yang inovatif yang dapat dicontoh untuk pemerintahan di Indonesia. Baik, mari kita mundur ke tahun 1980-an. Saat itu, fokus Singapura adalah National Computerization Plan. Tujuannya sederhana, mengurangi kertas, mempercepat proses manual. Di era e-government sekitar tahun 2000-an, mereka meluncurkan SingPass pertama kali di tahun 2003. Ini merupakan langkah awal untuk memberikan identitas digital agar warga tidak perlu lagi mengantre fisik. Namun, titik baliknya terjadi pada tahun 2014 saat Perdana Menteri Lee Hsien Loong meluncurkan inisiatif Smart Nation. Konsepnya bergeser total, bukan lagi sekedar layanan online, tapi sebuah ekosistem yang terhubung erat menggunakan data secara real time. Inilah 4 pilar utama yang menopang Smart Nation Singapura hari ini. Pertama, SingPass terintegrasi. Ini bukan sekedar password, tapi identitas digital yang mencakup tanda tangan, akses rekam medis, hingga pendaftaran sekolah. Kedua, Moments of Life atau Life SG. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan berdasarkan fase hidup. Jadi, saat Anda punya bayi, semua urusan terkait kelahiran, imunisasi, dan subsidi ada di satu tempat, tanpa perlu bingung kementerian mana yang harus dihubungi. Ketiga, Codex. Sebuah platform data rahasia yang memungkinkan berbagai lembaga pemerintah berbagi data secara aman. Artinya, Anda tidak perlu lagi mengisi informasi yang sama berulang kali. Keempat, Virtual Singapura. Sebuah model kota 3D dinamis yang digunakan pemerintah untuk mensimulasikan dampak kebijakan, seperti perencanaan rute bus baru atau bagaimana aliran udara memengaruhi suhu kota. Lalu, apa kunci keberhasilan ini? Pertama, manajemen ASN yang tepat melalui agen khusus bernama GovTech. Mereka merekrut talenta terbaik dengan digital skills mumpuni. GovTech memastikan setiap kementerian menggunakan standar teknologi yang sama, menghindari silo data yang dulu menghambat. Kedua adalah pengembangan Smart ASN dengan 4 pilar literasi digital. Mereka tidak hanya memiliki digital skills untuk mengoperasikan sistem, tapi juga digital culture untuk berkolaborasi dan berbagi. Mereka sangat menjunjung digital ethics dalam menjaga data warga dan selalu waspada terhadap digital safety untuk melindungi sistem dari ancaman cyber. Dan Singapura tidak berhenti di situ saja. Pemerintah Singapura kini meluncurkan Smart Nation versi 2.0. Fokus bergeser dari sekedar kecanggihan sistem ke pemberdayaan manusia. Melalui AI, pemerintah kini mampu memprediksi kebutuhan warga
bahkan sebelum mereka memintanya. Smart Nation versi 2.0 adalah tentang rasa percaya bagaimana dapat menggunakan AI secara etis dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Dulu atau di banyak tempat, jabatan publik seringkali ditentukan oleh koneksi politik, latar belakang keluarga, atau favoritisme yang memicu ketidakefisiensian. Di balik efisiensi birokrasi Singapura, terdapat Public Service Commission atau PSC sebagai penjaga gerbang independen yang memastikan rekrutmen ASN bebas dari pengaruh politik dan nepotisme. Sistem ini bekerja melalui penyaringan talenta, the best and the brightness secara ketat, di mana bibit unggul bangsa dijaring melalui beasiswa bergengsi untuk menempuh pendidikan di universitas dunia, lalu dipersiapkan masuk ke dalam administrative service, sebuah jalur karir elit yang dirancang khusus untuk mencetak calon pemimpin pemerintahan masa depan berdasarkan prestasi dan kompetensi murni. Singapura dikenal sebagai negara birokrasi yang paling bersih dan efisien. Jawabannya bukan hanya soal hukum yang tegas, melainkan sebuah filosofi manajemen talenta yang sangat berani. Membayar mahal untuk integritas. Pemerintah Singapura memegang teguh satu prinsip, gaji sektor publik harus kompetitif dengan sektor swasta. Mereka tidak ingin posisi kunci di pemerintahan hanya diisi oleh orang sisa, melainkan oleh otak-otak terbaik. Pendekatannya sangat pragmatis. Singapura memahami bahwa korupsi seringkali berakar dari tekanan ekonomi. Dengan memberikan gaji yang sangat layak, pemerintah menghapus alasan bagi pejabat untuk menerima suap. Sebagai pusat keuangan global, Singapura adalah medan perang bagi talenta-talenta hebat. Jika pemerintah tidak menawarkan kompensasi yang bersaing, maka talenta terbaik akan pindah ke sektor swasta. Dengan sistem meritokrasi yang ketat, menjadi ASN di Singapura memiliki prestise tersendiri. Pada akhirnya, gaji tinggi bagi ASN bukan tentang pemborosan anggaran. Ini adalah strategi cerdas untuk memastikan negara dikelola oleh orang-orang paling kompeten yang bekerja dengan tenang, jujur, dan berorientasi pada hasil. Nah, bagi Singapura, harga dari birokrasi yang buruk jauh lebih mahal daripada gaji pejabat yang kompeten. Jadi, apa pembelajaran utama yang dapat kita ambil dari Singapura? 1. Integrasi adalah kunci. Hancurkan silo data. Pemerintah harus bergerak sebagai satu kesatuan. 2. Perlu kepemimpinan digital terpusat, seperti Goptek, yang mampu mengarahkan dan menjelaskan semua inisiatif digital di birokrasi. 3. Adopsi mindset pelayanan proaktif yang berpusat pada warga, bukan sekedar responsif. Dan yang tak kalah penting, 4. Investasi pada manusia, bukan hanya pada infrastruktur. Ini mencakup pengembangan smart ASN secara berkelanjutan dan program inklusif seperti Silver Infocom agar tidak ada masyarakat yang tertinggal oleh kemajuan teknologi, karena smart governance sejatinya adalah untuk kesejahteraan seluruh warga. Transformasi Singapura membuktikan bahwa pemerintahan yang cerdas adalah keniscayaan, bukan sekedar impian. Tantangannya adalah keberanian untuk berinovasi dan kemampuan untuk berkolaborasi. Siapkah kita menjadi bagian dari pemerintahan masa depan? Ya, coba sini Garin. Merdeka. Agak susah. Dimana di sini kan aku mau deket ke sini. Gelorakan semangat persatuan, jaga kegebajakan.
Bukti cinta kamu, bukti cinta saya, cinta tanah air. Semuanya bikin jiwa makin oye.